berada. Oke, halo guys, selamat datang kembali di video terbaru channel ini. Dan di video kali ini, Admin akan membahas dulu anime Isekai no Birinouka, di mana anime ini menceritakan tentang seorang pria yang selama hidupnya penyakitan dan direinkarnasikan ke Isekai dengan berkah dewa petani. Di sana dia bisa menanam apapun yang dipikirkannya. Gimana keseruannya? Tonton video ini sampai habis guys. Oh iya, Admin mau ngucapin terima kasih banyak buat yang udah donate kemarin ya guys. Ada dari Ian GS, Dito Bagas, Asura, dan Ibnu Hazar. Terima kasih banyak untuk support admin secara langsung lewat Saweria guys. Berapapun jumlahnya, yang penting kalian udah support admin buat ngonten biar lebih semangat lagi. Sekali lagi terima kasih. Oke, kita langsung aja ke videonya. Jangan lupa subscribe dan komen yang banyak di bawah, karena di ending video ini admin akan masukkan beberapa komen kalian di video. Let's go! Di awal cerita kita diperlihatkan sebuah desa yang terlihat sangat makmur dan dihuni oleh banyak ras. Ternyata tempat ini adalah milik seorang pria yang bernama Hiraku. Dia dikelilingi oleh para wanita cantik yang selalu membantunya mengembangkan desa ini menjadi lebih baik berkat berkah dewa petani yang dia miliki. Padahal dulu sewaktu hidupnya dia tidak pernah bisa membayangkan hal ini bisa terjadi karena dia sakit parah. Ini adalah awal mula kisah Hiraku menjadi seorang petani terhebat di dunia. Oke, kita kembali ke beberapa waktu sebelumnya di mana Machio Hiraku telah tewas di saat menginjak umur 39 tahun karena sakit-sakitan. Dewa di sini meminta maaf karena sedikit kesalahannya malah membuat kehidupan Hiraku menjadi sangat menderita. Jadi dia berniat memberikan kehidupan kedua bagi Hiraku dengan tubuh sehat walafiat. Dia juga menawarkan apa yang diinginkan Hiraku di kehidupan kali ini. Dan Hiraku dengan bersemangat berkata kalau dia ingin menjadi seorang petani. Dia terinspirasi saat melihat acara TV Idol yang melakukan bercocok tanam. Ya, bercocok tanam seperti berkebun dan yang lainnya. Dewa itu pun menelepon Dewa Pertanian untuk memberikan Hiraku kekuatan itu dan akhirnya disetujui. Hiraku juga ingin agar dia ditempatkan di tempat yang sepi karena kurang bisa bersosialisasi dengan baik sewaktu hidupnya. Akhirnya Hiraku diberikan kekuatan pertanian serta alat serbaguna untuk bertani dan tubuh yang sangat sehat. Kemudian Dewa pun mengirim Hiraku ke Isekai. Saat sudah terbangun di tubuh barunya, Hiraku menjadi sangat senang karena dia bisa bergerak dengan bebas di tubuh sehatnya. Dia berencana untuk membuat pertanian yang bisa menghasilkan berbagai macam makanan yang sehat untuk dimakan. Namun sayangnya Hiraku malah terdampar di pedalaman hutan yang jauh dari kota terdekat. Dia pun mencoba alat mahabisa yang diberikan oleh Dewa. Ternyata saat dia menggunakan alat ini, Hiraku tidak akan merasakan kelelahan sama sekali. Dan hasil dari pekerjaannya bisa dilakukan dengan cukup bagus tanpa kesulitan juga. Akhirnya Hiraku mencari tempat yang terlihat cukup aman jika dia mendirikan sebuah camp. Dan dia menemukan sebuah pohon besar yang bisa dijadikan pertanda tempat ini. Selanjutnya, Hiraku di sini tidak bisa menemukan sungai, jadi Hiraku berniat menggali sumur menggunakan metode tradisional. Namun pada akhirnya dia menyerah dan langsung menggali ke bawah tanah menggunakan alat mahabisa yang tidak membuatnya lelah. Tidak lama dari itu, dia berhasil menemukan mata air yang sangat jernih untuk dikonsumsi. Kemudian, Hiraku mulai membersihkan area sekitar sambil mencari bahan makanan yang bisa dikonsumsi. Namun sepertinya berkah dewa membuat Hiraku tidak cepat lapar. Dan berkat alat serba bisa juga, Hiraku bisa membersihkan tempat ini dengan cukup mudah. Sepertinya alat mahabisa ini juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa selain kekurangannya yang tidak bisa membuat benda yang rumit seperti ekskavator dan alat modern lainnya. Bahkan Hiraku di sini bisa memotong kayu dengan sangat mudah seperti selumput keju. Namun di sini Hiraku kelupaan kalau hari sudah mulai malam, jadi dia panik ingin membuat api, tapi dia tidak memiliki pematik api. Alat serba bisa juga tidak bisa berubah menjadi sesuatu yang menghasilkan api kecuali kaca pembesar yang membutuhkan sinar matahari untuk membuat api. Karena sudah terlanjur, jadi Hiraku melubangi pohon untuk berteduh sambil membuat beberapa peralatan makanan dari kayu. Untungnya dia bisa melihat dengan jelas di malam hari, entah berkat berkah dewa atau karena bulan yang ada dua di dunia ini. Besoknya, Hiraku melakukan aktivitas seperti biasanya untuk memangkas pohon agar bisa dijadikan ladang bertani. Dia juga membuat api menggunakan kaca pembesar mumpung ada matahari.
Namun Hiraku yang belum makan dalam 2 hari ini mulai merasakan lapar. Tidak disangka ada monster kelinci yang datang. Lalu dia pun memakan daging kelinci itu meskipun rasanya hambar karena Hiraku tidak mempunyai bumbu ataupun garam. Selanjutnya, Hiraku membuat sebuah toilet yang cukup sederhana menggunakan kayu dan pembuangannya yang cukup efisien. Lalu dia lanjut membuat lahan pertanian sambil memikirkan sayur dan buah apa saja yang ingin dia tanam nantinya. Namun Hiraku di sini mulai sadar ketika hari mulai petang kalau dia tidak mempunyai bibit untuk bisa ditanam. Dia pun berpikir akan mencari sesuatu nanti besok di sekitaran hutan agar bisa menanam tanaman yang dia inginkan. Namun besoknya, Hiraku dibuat terkejut dengan ladang yang dia olah kemarin malah sudah tumbuh dengan berbagai macam tumbuhan yang dia pikirkan kembali sambil mencangkul. Di sini Hiraku mulai sadar kalau dia mungkin bisa menanam apapun yang dia pikirkan untuk menjadi sebuah sayur atau buah-buahan. Lalu Hiraku membuat sebuah pagar pelindung agar tanamannya aman dari serangan monster. Kemudian Hiraku memakan lagi kelinci yang menyerangnya hari ini. Dia merasa terlalu beruntung ketika lapar, pasti ada kelinci yang datang ke sini. Hiraku berharap kalau tanamannya itu bisa dimakan, karena jika sampai itu tumbuh menjadi tanaman liar, maka dia pasti akan depresi. Beberapa hari kemudian Hiraku berhasil membuat sebuah rumah pondok sementara untuk ditinggal. Beberapa waktu telah berlalu. Saat Hiraku merawat ladang, dia bertemu dengan 2 serigala yang terluka. Karena Hiraku tidak merasakan permusuhan, jadi dia membawa mereka masuk sambil memberikan makanan daging babi yang baru dia kalahkan kemarin. Tidak disangka salah satu dari serigala itu hamil dan akan melahirkan, jadi Hiraku membawa mereka ke rumah pondok yang baru didirikan dia beberapa waktu sebelumnya. Hiraku juga melakukan segala yang dia bisa untuk membantu si serigala. Besoknya, Hiraku mengecek kembali serigala itu dan mereka berhasil melahirkan 4 anak dengan baik. Hiraku pun memberikan mereka daging babi terbaik untuk merayakan hari kelahiran anak mereka. Selang beberapa waktu Hiraku pikir mereka akan meninggalkan tempat ini, namun ternyata mereka malah betah di sini. Hiraku pun membuat rumah baru untuknya karena pondok kemarin digunakan untuk para serigala. Hiraku di sini memberikan mereka nama agar mudah diingat. Dan nama bapaknya adalah Kuro, istrinya adalah Yuki. Keempat anaknya bernama Kuroichi, Kuroni, Kurosan, dan Kuroyon. Artinya mereka dinamai sesuai angka dari 1 sampai 4. Tanaman Hiraku juga sudah waktunya panen. Dia ditemani oleh para serigala ketika memanen dan kadang mereka membantu berburu binatang untuk Hiraku. Masih banyak hal yang ingin Hiraku lakukan, namun dia akan melakukannya dengan santai di kehidupan keduanya kali ini. Di sini, dewa yang membawa Hiraku ke Isekai ikut mengawasi kegiatan Hiraku di dunia barunya. Namun dia sadar kalau dirinya malah membuat Hiraku tinggal di hutan yang dihuni banyak monster kuat, namun dia tidak bisa melakukan apapun saat ini agar tidak melanggar peraturan para dewa. Dia merasa bersalah kembali dan akan memberikan kehidupan yang lebih baik jika sampai Hiraku tewas di hutan tersebut. Selanjutnya, Hiraku mulai melakukan berbagai eksperimen ketika memakai alat serba bisa untuk menanam tanaman yang dia inginkan. Ternyata semua yang dia pikirkan benar menjadi tumbuhan yang sesuai ekspektasi. Terlebih, tanaman ini tumbuh lebih cepat dibandingkan tumbuhan biasanya. Hiraku pun bekerja sambil belajar agar bisa mengelola tanaman menjadi lebih baik lagi. Dia bahkan membuat patung dewa sebagai rasa terima kasihnya karena telah diberikan berkah dewa yang sangat hebat. Namun, Hiraku di sini masih hidup primitif karena makanan dia pun masih sangat hambar tanpa adanya garam ataupun bumbu lainnya. Kemudian Hiraku menyadari juga kalau para serigala bisa sangat membantunya agar dia tidak tersesat di hutan saat menjelajah. Hasilnya dia berhasil menemukan sungai yang airnya sangatlah jernih. Hiraku di sini berniat untuk mengalirkan air sungai ini ke tempat ladangnya, namun hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena jaraknya lumayan jauh. Kemudian Hiraku juga membuat beberapa tanaman yang bisa digunakan untuk keperluan memasak lainnya. Beberapa waktu telah berlalu dan musim dingin telah hampir tiba. Di sini, Kuro membawa satu makhluk bertemu Hiraku dan dia adalah monster laba-laba yang mirip bantal. Ternyata laba-laba itu bisa membuat pakaian menggunakan kemampuan dari jaringnya. Hiraku pun memberikan dia nama Zabuton. Berkat Zabuton jugalah peradaban Hiraku menjadi sedikit lebih maju dan dia tidak takut untuk menghadapi musim dingin karena Zabuton bisa membuat pakaian yang sangat bagus. Si Zabuton pun tinggal di pohon besar yang sangat menyukai kentang pemberian Hiraku. Di sini, walaupun Hiraku hidup sehat, namun dia mulai kesepian dan berharap bisa bertemu dengan seseorang yang bisa diajak bicara. Musim dingin berlalu cukup cepat dan Hiraku melihat kalau para anak serigala telah mulai tumbuh dewasa dan pergi ke hutan dan kembali membawa pasangannya masing-masing. Hal ini membuat Hiraku sedikit iri, namun dia juga ikut bahagia karena mereka telah berjuang mendapatkan pasangan. Tidak disangka, Zabuton juga mempunyai anak yang cukup banyak selama musim dingin kemarin.
Tidak lama dari itu, Hiraku mendengar suara peringatan dari Zabuton yang menandakan ada musuh yang terlihat di sekitar. Setelah didatangi, Hiraku cukup kaget karena ada anak perempuan yang ketakutan karena dikelilingi oleh anak Zabuton dan para serigala. Namun saat Hiraku menolongnya, si anak itu malah menghisap darah Hiraku dan berubah menjadi dewasa. Tetapi akhirnya dia kembali menjadi kecil karena energinya habis setelah diserang. Hiraku pun bertanya apakah dia musuh atau bukan. Namun si anak gadis itu berkata kalau dia bukanlah musuh, tetapi dia memang berniat untuk mengalahkan salah satu dari serigala itu saja. Namun dia malah menjadi begini. Karena Hiraku sadar dia tidak ada niat jahat, jadi dia menawarkan perempuan itu untuk menyedot darahnya lagi karena dia sepertinya ras vampir yang tidak bisa mempertahankan wujudnya jika energinya habis. Karena Hiraku memiliki tubuh yang sangat sehat, jadi dihisap sebanyak apapun dia tidak merasakan kelelahan. Kemudian Hiraku membawa perempuan itu menuju tempat tinggalnya. Dia jadi sangat kegirangan karena tidak menyangka kalau di hutan ini ada tempat yang sangat luar biasa dengan berbagai macam tumbuhan yang baru pertama kali dia lihat. Hiraku pun mengajak gadis itu berkeliling sambil memberikan testi dari rasa buah dan sayuran yang dia tanam sendiri di sini. Terlihat juga kalau si gadis sangat bahagia karena bisa menemukan berbagai macam hal baru di sini. Oh iya, nama gadis ini adalah Lulusi Lu. Dia adalah ras vampir yang saat ini sedang menulis tentang semua tanaman di ladang ini menggunakan sihirnya. Alasan kenapa Lulusi ada di sekitar hutan ini adalah karena dia terlibat pertengkaran dengan bangsawan yang ingin memanfaatkan pengetahuan dirinya tentang tanaman. Jadi dia melarikan diri di hutan ini yang dikenal sangat berbahaya sebab dihuni oleh banyak monster kuat. Namun Hiraku yang dari awal memang tinggal di sini tidak merasa kalau hutan ini seberbahaya itu. Lulusi yang sudah hidup cukup lama baru kali ini melihat kalau Hiraku bisa menjinakkan monster kuat seperti serigala dan laba-laba kematian di sini. Dan Lulusi juga berharap bisa tinggal di sini sementara untuk melakukan penelitian tentang tanaman yang diolah oleh Hiraku karena memang job Lulusi adalah peneliti tanaman. Namun Hiraku yang memang merasa kesepian sejak beberapa bulan yang lalu tidak ingin melewatkan kesempatan ini begitu saja. Jadi tanpa sadar Hiraku malah melamar Lulusi untuk tinggal di tempat ini bersama Hiraku selamanya. Lulusi pun di sini tersipu malu karena mereka baru saja kenal hari ini dan terlalu mendadak jika Hiraku langsung melamarnya. Namun Hiraku dengan tegas mengatakan kalau dia hanya ingin Lulusi tinggal bersamanya di sini. Alhasil Lulusi pun menerimanya walaupun dia masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perasaan Hiraku. Besoknya Hiraku mendengar sapaan selamat pagi yang manis dari Lulusi. Dia tidak menyangka sapaan ini bisa membuat hatinya tersentuh karena memang sudah lama sekali sejak Hiraku bersosialisasi dengan seseorang. Lulusi di sini meminta izin Hiraku untuk menanam tanaman obat dan Hiraku pun membolehkannya. Namun Lulusi kaget karena Hiraku mengatakan kalau di sini tidak perlu bibit agar bisa menumbuhkan tanamannya. Yap, hal ini bisa terjadi karena alat serba bisa yang bisa mewujudkan keinginan Hiraku ingin menanam apa. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang mencari keberadaan Lulusi di perkotaan dekat hutan kematian ini dan dia mulai mengetahui jejak Lulusi yang telah masuk ke dalam hutan tersebut untuk bersembunyi. Setelah Lulusi tinggal di sini, Hiraku menjadi sangat terbantu karena dia mempunyai pengetahuan dan kekuatan yang cukup dibutuhkan untuk kegiatan hari-hari seperti menemukan garam yang ternyata ada di dalam tanah dan membuat penerangan menggunakan sihir sederhana. Ladang milik Hiraku pun sudah mengalami banyak peningkatan berkat pengetahuan dari Lulusi. Terlebih Hiraku ingin menanam buah dan teh yang bisa dipakai untuk makan dan minum sehari-hari. Tidak disangka kalau Zabuton menggunakan peringatan lagi yang menandakan adanya musuh. Setelah ditelusuri, Hiraku merasa tidak asing dengan kejadian ini karena ada wanita yang dikerumuni oleh para binatang peliharaannya, sebab dia ingin menyerang mereka. Lulusi di sini ingin kabur setelah melihat wanita itu. Ternyata dia kenal dengan sosok gadis Tobrut yang ada di depannya. Akhirnya Hiraku menolong gadis itu dan membawanya ke rumah untuk memberikan penjelasan di sana. Ternyata alasan Lulusi kabur ke hutan ini itu karena gadis Tobrut bernama Tia ini yang merupakan seorang ras malaikat. Dia dan Lulusi tahu betapa tidak berdayanya mereka ketika masuk hutan ini lalu berhadapan dengan binatang peliharaan milik Hiraku. Lulusi juga memperkenalkan Hiraku sebagai suaminya kepada Tia. Namun Tia di sini sedikit kesal kepada Lulusi yang kabur entah kemana setelah membuat kekacauan di dalam kerajaan. Lulusi di sini beralasan kalau itu semua adalah kecelakaan akibat para bangsawan yang terus-menerus meminta obat-obatan kepadanya. Tapi kali ini Lulusi mengaku salah karena perbuatannya mungkin sudah keterlaluan. Tia di sini kaget sebab Lulusi menjadi semakin kalem di sini. Dia bahkan berani jujur kalau Tia lebih kuat darinya walaupun sedikit. Padahal dulu Lulusi tidak pernah mengakuinya.
Lulusi di sini langsung mengalihkan pembicaraan dan mengajak Tia tinggal di sini juga. Dia pun langsung mengajak Tia berkeliling ladang sambil memperkenalkan berbagai macam tumbuhan dan sayuran yang dimiliki oleh Hiraku. Tia bahkan diajari cara memanen sayuran yang sudah matang oleh Hiraku dan Lulusi sambil memberikan testi dari rasa sayuran yang dia petik kali ini. Tapi yang membuat Tia terkejut sampai pingsan adalah keberadaan Zabuton yang dikenal sebagai laba-laba kematian tingkat tinggi oleh orang-orang di dunia ini. Setelah selesai memanen, Lulusi kembali mengajak Tia tinggal di sini karena dia tidak kuat. Sebab Hiraku terlalu perkasa di malam hari akibat libido yang begitu tinggi. Apalagi Hiraku mempunyai titel sebagai orang paling sehat di sini. Selanjutnya, Tia merasa kalau ladang stroberi harus diperluas. Namun Hiraku berkata mereka kekurangan orang untuk mengolahnya walaupun ladang diperluas. Para anak-anak dari serigala yang baru kawin pun sudah mulai tumbuh semakin besar dan menjadi banyak. Jadi Hiraku membuat area khusus untuk para serigala di samping ladang buah. Beberapa anak Zabuton pergi berpetualang dan Tia juga akan pergi sementara untuk melakukan sesuatu. Benar saja, dalam beberapa hari Tia kembali sambil membawa 7 High Elf yang dipimpin oleh Lea. Tia di sini memberikan penjelasan kalau mereka semua telah memiliki kehidupan yang cukup suram akibat peperangan terakhir dengan manusia selama 200 tahun yang lalu. Para ras High Elf pergi berpencar dan hidup dari hutan ke hutan. Jadi Tia ingin agar Hiraku memperbolehkan mereka tinggal di sini. Lulusi juga meminta hal itu sebab dengan keberadaan mereka saja ladang di desa ini akan semakin berkembang. Hiraku pun mengizinkan mereka tinggal selama bisa akur satu sama lain. Namun ketika mereka diperkenalkan kepada Zabuton dan ras serigala, mereka langsung pingsan karena memang itu adalah salah satu ras yang sangat ditakuti di sini. Karena penduduknya mulai bertambah, jadi Hiraku ingin membuat tempat tinggal untuk mereka. Ternyata para High Elf seperti mereka bisa melakukan pekerjaan kuli yang sangat baik. Jadi Hiraku di sini bahkan hanya mengikuti arahan mereka dan melakukan apa yang dibutuhkan menggunakan kekuatan serba bisanya. Namun yang membuat semua orang terkejut adalah Hiraku bisa memotong pohon hutan kematian ini semudah memotong keju. Padahal tingkat kekerasannya itu lebih keras dari besi. Tidak lama dari itu mereka telah berhasil membangun sebuah rumah yang cukup besar dalam 10 hari lengkap dengan isiannya. Hiraku berharap kalau mereka bisa tinggal dengan tenang dan bahagia di sini. Kali ini mereka bisa melakukan panen dengan lebih cepat berkat bantuan semua orang. Namun Hiraku salah persepsi tentang elf yang mempunyai image tidak menyukai daging dan menyayangi tumbuhan di kehidupan lamanya. Ternyata elf di sini sangat fleksibel untuk menggunakan apa saja supaya bisa bertahan hidup. Apalagi mereka selama ratusan tahun hidup di hutan belantara yang sangat berbahaya. Mereka bahkan ingin membuat perapian untuk menempa besi yang biasa dilakukan oleh kaum dwarf. Hiraku pun melakukan apa yang mereka inginkan untuk membuat perapian dan hasilnya mereka bisa membuat barang yang sangat bagus untuk digunakan sehari-hari. Namun para elf di sini masih mempunyai masalah, yaitu mempunyai keturunan lewat cocok tanam. Hiraku yang mendengar itu tidak mau terlalu mendengarkannya karena dia pasti akan kesulitan tidur di malam hari nantinya melayani semua wanita di sini. Selanjutnya, karena Hiraku telah menanam gandum, para elf membawa sebuah ragi agar bisa membuat roti dari gandum. Hiraku menantikan hasilnya karena dia ingin memakan roti juga. Hasilnya, roti buatan para elf sangatlah enak dan Hiraku semakin sadar kalau kehidupan survival para elf bisa membuat mereka melakukan apapun untuk hidup. Tapi Hiraku baru menyadari tentang sesuatu yang sangat penting. Hal itu adalah apakah tempat ini milik seseorang atau tidak. Lulusi mengatakan kalau wilayah ini memang masih di dalam wilayah Raja Iblis. Tetapi jika Hiraku mendirikan tempat ini tanpa bantuan siapapun, maka harusnya itu tidak masalah. Lulusi dan yang lainnya mulai berdiskusi tentang Hiraku yang bisa menumbuhkan banyak tanaman dengan mudah. Mereka heran karena tempat ini seharusnya tidak sesubur itu. Namun yang lebih mengherankan adalah Hiraku tidak mengetahui pengetahuan dasar di dunia ini yang membuat mereka sedikit tertawa karena baru melihatnya. Beberapa waktu kemudian, Zabuton membawa seekor ratu lebah yang cukup besar. Dia ingin agar lebah tersebut dipelihara. Jadi Hiraku membuatkan sebuah tempat khusus untuk lebah itu untuk menjadi sarangnya. 10 hari kemudian sarang itu telah menjadi sangat besar dan menghasilkan madu yang sepertinya bisa dipanen. Namun keberadaan ratu lebah ini sangat menakutkan bagi ras malaikat seperti Tia. Setelah itu Hiraku membuat sebuah waduk yang akan dipakai sebagai penampungan air. Maksudnya penampungan air dari sungai. Untuk mengalirkannya Hiraku disarankan tidak menggunakan kayu, jadi dia menggunakan kemampuannya yang bisa memadatkan tanah sekeras beton agar airnya tidak rembes. Akhirnya, berkat kerjasama antara Hiraku dan para elf yang bekerja keras membuat saluran air, konstruksinya berhasil membuahkan hasil.
Mereka bahkan bisa mendapatkan ikan yang cukup besar dari aliran sungai ini yang telah disiapkan jebakannya. Namun, ternyata ikan yang dimasak Hiraku adalah ikan hutan kematian yang dikenal sangat berbahaya. Namun saat Hiraku memakannya dengan keenakan, akhirnya semua orang pun ikut makan bersama Hiraku karena rasa dari ikan ini sangat mirip dengan ikan salmon. Ikan sisanya akan diawetkan menggunakan garam. Setelah itu Hiraku mulai kepikiran untuk membuat sawah berkat aliran air ini. Jadi dia membuat 2 petak sawah dan meminta bantuan para elf untuk menanam bibit padi yang sudah dibuat oleh alat serba bisa. Setelah menanamnya, para anak Zabuton akan membasmi hama yang menempel di dalam padi ini. Karena berkat alat serba bisa, jadi waktu panen dari padi ini berkembang sangat cepat. Kemudian Hiraku memberitahu cara untuk mengelola padi menjadi beras kepada semua orang. Namun sepertinya prosesnya yang sangat panjang ini membuat beberapa orang bosan. Setelah selesai, besoknya Hiraku mencoba membuat onigiri dari beras yang baru mereka buat. Lulusi heran kenapa Hiraku melalui proses yang sangat panjang hanya demi memakan ini. Namun setelah mereka mencobanya, akhirnya semua orang paham kenapa Hiraku menginginkan nasi yang saat ini dibuat onigiri isi ikan hutan kematian kemarin. Bahkan Hiraku tidak kebagian makan satupun karena mereka sangat menikmatinya. Akhirnya mereka pun menanam padi kembali, namun Hiraku iri kepada semua orang yang bisa membersihkan tubuh kotor mereka hanya menggunakan sihir. Jadi Hiraku mempunyai ide untuk membuat sebuah pemandian air panas mumpung sumber airnya sudah ada. Setelah memberikan ide konstruksinya, mereka pun langsung membuat tempat pemandian air panas ini sebab saat musim dingin nanti mereka tidak mungkin untuk mandi dengan air dingin. Hiraku mempunyai sedikit problem karena air bekas pakai ini pasti akan tercemar, jadi dia mempunyai ide untuk menggunakan slime yang bisa menguraikan kotoran apapun. Setelah mencarinya, dia berhasil membawa beberapa slime untuk membersihkan air kotor yang telah digunakan. Dengan ini, pemandian air panas pun telah berhasil dibuat. Awalnya Hiraku memberikan contoh cara menggunakan pemandian ini, namun siapa sangka para wanita di sini tanpa malu malah ikut mandi bersama Hiraku. Lalu Hiraku di sini melihat jamur tumbuh di sekitaran kayu bakar. Karena tidak ingin teracuni oleh jamur, jadi Hiraku menanam jamur yang tidak berbahaya. Besoknya jamur itu tumbuh sesuai apa yang dipikirkan oleh Hiraku dan dia berniat untuk memakan jamur hari ini. Tidak lama dari itu, para serigala membawa kawanan High Elf baru yang dipimpin oleh Lava. Mereka masih satu kampung dengan Lea di tempat tinggalnya dulu. Hiraku pun menerima mereka semua menjadi penduduk di sini. Lea juga menyarankan agar merenovasi rumah Hiraku menjadi semakin besar lagi dan para elf semakin bersemangat untuk bekerja keras, terutama bagian berkembang biak demi kelangsungan ras mereka. Oke, selanjutnya kita diperlihatkan POV dari Kuro yang merupakan seorang serigala inferno yang cukup ditakuti. Namun sepertinya Hiraku tidak mengetahui hal itu. Sejak lahir, Kuro hidup sendirian, namun dia berhasil bertemu dengan betina yang saat ini menjadi istrinya, Yuki. Sayangnya, saat istrinya hamil, mereka diserang oleh beruang grappler yang sangatlah kuat. Mereka yang sudah terluka menjadi tidak berdaya, namun untungnya mereka menemukan tempat Hiraku di tengah hutan. Awalnya mereka pasrah akan keadaan apapun, namun siapa sangka Hiraku malah merawat mereka dan memberikan makanan. Jadi sampai saat ini, para serigala mengakui Hiraku sebagai majikan yang sangat kuat juga, karena dia mempunyai alat serbaguna yang sangatlah kuat. Tidak lama dari itu, rumah Hiraku telah selesai dibuat, yang di dalamnya mempunyai ruangan yang cukup banyak seperti gudang bawah tanah, ruang makan, dan tempat pembuatan anak. Rumah ini dibuat cukup bagus menghadap pohon besar. Hiraku pun membuat patung Kuro dan Yuki sebagai simbol perlindungan juga dekorasi. Selanjutnya, Hiraku ingin membuat menu makanan kare yang terdengar asing bagi para penduduk di dunia ini. Setelah menyiapkan bahannya, Hiraku pergi ke ladang untuk mengambil beberapa bumbu dan tumbuhan lainnya yang biasa digunakan untuk membuat kare. Tumbuhan ini telah ditanam jauh-jauh hari menggunakan alat serba bisa. Tapi sepertinya para serigala tidak mempunyai bau-bauan dari tumbuhan ini karena terlalu menyengat indera penciuman mereka. Lulusi dan Tia yang melihat itu mempunyai ide untuk membuat barang pengusir binatang berbahaya yang memiliki penciuman tajam. Di sini, Lea yang akan membantu Hiraku membuat kare. Hiraku pun mencontohkan cara memasaknya kepada Lea agar dia bisa belajar juga. Sedangkan para elf yang lain mulai berdatangan karena aroma wangi dari kare memang sangat menggugah selera makan. Tapi Hiraku di sini kelupaan untuk membuat nan atau roti kering yang sangat dicocok dimakan dengan kare. Jadi dia membuat nan sambil menunggu karenya matang.
Tia dan Lulusi yang selesai meneliti mulai merasa lapar. Mereka pun kaget karena para elf sedang melihat Hiraku memasak dengan Tia. Akhirnya kare pun telah selesai dibuat dengan nan sebagai makanan sampingnya. Awalnya mereka semua khawatir tentang rasanya yang akan tidak cocok. Namun setelah Hiraku, Lulusi dan Tia mengatakan enak, jadi mereka semua langsung memakan dengannya sangat lahap. Bahkan sampai nambah hingga bagian bagi Hiraku lagi-lagi kehabisan. Tapi Hiraku senang jika mereka menyukai masakan ini. Leia yang sudah mengingat resepnya pun ingin membuat kare lagi agar bisa memakannya. Musim dingin telah hampir tiba, jadi Hiraku menyelesaikan persiapannya untuk musim dingin nanti dengan cara menimbun kayu bakar dan makanan, karena selama musim dingin nanti biasanya mereka akan di rumah saja. Tia dan Lulusi membantu Hiraku untuk mengawetkan daging dengan cara diasapi dan dikeringkan. Sedangkan Leia dan para elf tetap membuat perapian untuk menempa. Di sini Hiraku membuat sebuah tempat sayuran yang akan disimpan di luar ketika salju turun. Jadi makanan ini bisa diawetkan oleh suhu dingin dari luar. Namun yang membuat Hiraku cukup iri yaitu tidak bisa menggunakan sihir seperti para penduduk lainnya. Padahal mereka bisa menggunakannya dengan sangat mudah, tetapi Hiraku sama sekali tidak mengerti melakukannya. Lulusi mengatakan kalau Hiraku tidak usah khawatir tentang hal itu sebab dia sendiri sudah sangatlah hebat. Karena dia bisa hidup di hutan ini dan membuat ladang pertanian yang umumnya tidak mungkin dilakukan oleh orang normal. Mendengar itu Hiraku merasa lega dan senang bisa membantu. Akhirnya musim dingin pun tiba. Karena mereka hibernasi di rumah, jadi Hiraku membuat berbagai macam permainan dari Jepang yang dia ketahui untuk bisa mengisi waktu luang mereka semua. Tia dan Lulusi yang dari awal memang rival kembali tentang Sorry guys, belibet. Ampun dah. Tia dan Lulusi yang dari awal memang rival kembali tertantang untuk melakukan pertandingan, tetapi sepertinya Tia di sini terlalu mendominasi permainan ini. Meskipun Lulusi ingin bermain curang, tetapi Tia bisa mengembalikan semuanya ke sedia kala. Yang lebih mengejutkannya adalah para serigala di sini mengerti permainan ini dan bahkan bisa lebih jago dibandingkan para manusia. Sampai-sampai Hiraku di sini tidak ingin untuk melawan mereka, namun Lulusi di sini dengan muka polos menantang mereka dan akhirnya. Begitu juga dengan Hiraku yang mencoba bermain permainan mahjong yang cukup rumit. Walaupun awalnya dia percaya diri, tetapi Kuro terlalu kuat. Alhasil Hiraku dan Lulusi merasa depresi. Karena tidak ingin dikalahkan terus, jadi Hiraku membuat permainan bowling yang dihiasi dengan penjahat untuk ditargetkan. Sebab para penduduk desa merasa itu tidak menyenangkan jika bentukannya polos. Akhirnya bowling di sini menjadi permainan yang paling ramai karena hampir semua orang bisa melakukannya dengan cukup mudah. Keseharian ini pun terus berlanjut dan musim dingin pun sedikit mulai reda. Setelah itu Hiraku ingin langsung bercocok tanam, namun Zabuton memberikan sebuah alarm peringatan kalau ada musuh yang mendekat. Dia adalah Wyvern yang sangat gagah perkasa sedang menuju ke tempat ini. Di saat monster itu akan menyerang, Tia dan Lulusi membuat pelindung agar tempat ini tidak hancur. Hiraku di sini masih memikirkan cara untuk bisa melakukan sesuatu tentang Wyvern itu, karena jika mereka lari pun pasti akan dikejar olehnya. Tia dan Lulusi pun merasa tidak bisa menembus pertahanan Wyvern itu jika mereka menyerangnya. Tapi di saat itu Hiraku mengeluarkan sebuah alat serba bisa yang merubah menjadi tombak yang sangatlah keren. Lalu hingga akhirnya Wyvern itu pun berhasil ditumbangkan oleh Hiraku. Hal ini membuat Tia dan Lulusi kaget karena Hiraku bisa menghabisi Wyvern itu hanya dengan 2 serangan saja. Untungnya semua bangunan aman walaupun ada beberapa lahan yang terbakar. Hiraku di sini tidak ingin kejadian ini terulang kembali, jadi dia akan selalu bersiap kapanpun jika ada serangan datang. Namun yang lebih penting, Hiraku di sini bertanya apakah daging Wyvern bisa dimakan. Jawabannya ya tentu saja bisa, karena daging Wyvern memiliki tingkat kelezatan yang sangatlah tinggi. Karena dulu ada raja yang ingin memakan daging Wyvern, namun pasukannya malah dihancurkan oleh Wyvern tersebut. Akhirnya Hiraku menghidangkan beberapa makanan dari daging Wyvern ini untuk dimakan. Tia dan Lulusi merasa bersyukur karena waktu itu masih bertemu serigala. Karena jika sampai mereka bertemu Hiraku dan dia menganggap mereka musuh, sudah pasti mereka semua akan tamat. Seperti yang dirumorkan kalau daging Wyvern ini sangatlah lezat. Di sisi lain, para jenderal Raja Iblis dibuat syok karena ada seseorang yang bisa mengalahkan Wyvern hanya dengan 2 serangan saja.
Yang normalnya satu pasukan kerajaan dibutuhkan untuk mengusir Wyvern itu. Di tempat lainnya terlihat ada seekor naga yang melihat kejadian tadi. Dia pun bertanya kepada bawahannya apakah dia bisa selamat jika diserang oleh orang yang mengalahkan Wyvern tersebut. Bawahannya pun di sini mengatakan dengan jujur kalau itu tidak mungkin, dan si naga yang bernama Doraim pun setuju dan tidak baik jika dia menjadikan orang tersebut musuh. Besoknya Hiraku merasa masih ada yang kurang jika berpesta, yaitu membuat sebuah alkohol wine yang sangat diperlukan. Jadi dia menanam anggur untuk membuat wine setelah difermentasi. Semua orang pun di sini menantikannya karena mereka sepertinya sangat menyukai alkohol. Hiraku melakukan pemerasan anggur itu dengan metode yang cukup sederhana. Awalnya mereka kesulitan karena tidak mempunyai irama saat menginjak anggur, dan para elf pun menyanyikan lagu kampung halamannya untuk memudahkan ritme berjalan mereka. Akhirnya mereka telah berhasil mengumpulkan 16 gentong wine yang siap difermentasi. Di sisi lainnya, dewa yang memberikan Hiraku kehidupan sedang diceramahi oleh Dewi Petani karena dia malah membuat orang dari dunia lain itu tinggal di hutan kematian. Terlebih lagi, si dewa kehidupan juga memberikan tombak suci Graim yang bisa melukai dewa. Ternyata Dewi Petani ini adalah anak dari dewa kehidupan. Dia pun memberikan hukuman duduk selama 300 tahun kepada ayahnya karena selalu ceroboh ketika melakukan sesuatu. Namun ayahnya berkata kalau saat ini dia hidup bahagia dan tombak itu hanya dijadikan sebagai alat bertani saja. Si putri pun berkata kalau orang normal pasti sudah mati jika menggunakan tombak itu, tetapi berkat kekuatan super sehat milik Hiraku jadi dia bisa pulih sekaligus setelah menggunakan tombak tersebut. Namun Dewi Petani di sini masih merasa kesal karena patungnya malah dibuat seperti orang tua. Kembali ke tempat Hiraku di mana dia di sana menemukan seseorang yang diserang dan ternyata dia adalah adik dari Lucy yang bernama Flora. Flora pun di sini menceritakan tentang dirinya yang mencari kakaknya ke sini karena dikejar oleh malaikat kejam yang ada di belakangnya. Flora di sini langsung sungkem kepada Hiraku karena dia berhasil mengalahkan Wyvern dan bisa memelihara para Inferno Wolf beserta laba-laba kematian. Akhirnya Flora di sini disuguhi makanan-makanan enak dari tempat ini. Ternyata Flora juga sangat menyukai penelitian tumbuhan terutama fermentasi. Jadi Hiraku di sini memberikan penjelasan kalau ada makhluk mikroorganisme yang tak kasat mata yang mempunyai peran dalam fermentasi. Dia berharap bisa membuat keju, miso, dan kecap asin di sini. Mendengar itu, Flora langsung memutuskan akan kembali lagi ke sini untuk membuat sesuatu yang Hiraku inginkan. 1 bulan kemudian dia kembali membawa 2 sapi untuk diperah susunya agar bisa membuat keju dan mentega. Dia juga membawa para maid ras Kijin yang dipimpin oleh Anne. Dia di sini menganggap dirinya lemah karena dirinya hanya satu-satunya ras malaikat di sini. Jadi dia izin pergi terlebih dahulu dan membawa beberapa bawahannya yang membawa ayam untuk diambil telurnya. Hiraku pun berterima kasih karena mereka semua telah membantu memajukan peradaban di tempat ini. Selanjutnya, para maid ras Oni sepertinya tidak terlalu mengetahui cara memasak walaupun dalam kebersihan mereka sangat bisa diandalkan. Hiraku pun sedikit demi sedikit mengajari mereka tentang keseruan memasak. Para ras Lizardmen yang dipimpin oleh Daga pun bisa membantu konstruksi dengan kekuatan mereka yang sangat kuat untuk membawa barang. Sedangkan ras malaikat yang bernama Gran Maria, Kudel, dan Korone akan berpatroli di sekitaran hutan ini agar kejadian serangan Wyvern seperti kemarin tidak terjadi lagi. Bahkan Lea di sini mengajak teman-temannya yang masih di hutan untuk menjadi penduduk ini. Sayangnya hanya para wanita saja yang dibawa karena para pria elf sudah jarang ditemui. Namun mereka yakin bisa mendapatkan bibit unggul dari Hiraku. Bikin iri aja nih Hiraku bisa tiap malam cocok tanam sama para wanita-wanita cantik. Selanjutnya Hiraku mengumpulkan setiap ras untuk meminta pendapat mereka tentang tempat ini agar bisa diberikan nama. Hiraku pun di sini baru mengetahui kalau hutan ini dinamakan hutan kematian. Jadi dia tidak ingin menggunakan nama itu, apalagi memakai nama miliknya untuk desa ini. Akhirnya Zabuton memberikan saran kalau nama dari desa ini adalah Desa Pohon Besar atau dalam bahasa Jepang disebut Desa Taiju. Malamnya mereka semua berpesta menggunakan wine yang sudah siap diminum. Hiraku yang menjadi kepala desa merasa malu, tetapi dia senang jika bisa diandalkan oleh semua orang. Saking bahagianya, Hiraku di sini merasa kalau semua ini adalah mimpi, tetapi dia menyadarkan kalau semua ini adalah kenyataan dan akan terus berlanjut ke depannya. Besoknya, Hiraku yang telah menjadi kepala desa langsung diberikan ujian bersosialisasi dengan pihak kerajaan Raja Iblis yang datang mengunjungi tempat ini. Dia adalah salah satu dari 4 jenderal Raja Iblis yang bernama Bizel.
Hiraku teringat akan kata-kata Lulusi yang mengatakan kalau tempat ini masih dalam wilayah Raja Iblis. Namun Bizel di sini berkata kalau dia hanya ingin berdiskusi tentang tempat ini dengan Hiraku. Dia pun tidak lupa memberikan cenderamata obat penyembuh segala luka yang sangat disukai oleh Lulusi. Hiraku di sini tidak ingin diusir dari desa Taiju, jadi dia menawarkan pajak sebanyak 10% per tahunnya dari hasil panen desa ini. Bizel yang awalnya memang tidak ingin bermusuhan dengan desa ini, dia pun langsung menerimanya tanpa ragu dan berharap hubungan diplomasi mereka akan terus terjaga baik. Setelah itu dia pun pamit undur diri dengan cenderamata dari desa ini. Tia dan yang lainnya pun memuji Hiraku karena berhasil membuat kesepakatan ini, karena normalnya pajak tiap daerah itu bisa sampai 60% per tahunnya, tapi bisa membuat kesepakatan 10% adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Dengan ini, mereka juga sudah memiliki kewajiban melindungi tempat ini juga. Sesampainya di Istana Raja Iblis, Bizel mengobrol dengan Jenderal Iblis lainnya kalau desa Taiju telah dihuni oleh berbagai macam ras yang sangat terkenal kuat. Bizel merasa kalau dia sudah berjuang sekuat tenaga untuk bersikap tenang di hadapan mereka semua. Karena tidak ingin dimusuhi, jadi dia langsung menerima kesepakatan itu begitu saja. Grans membuka cenderamata dari desa Taiju yang ternyata itu adalah buah apel. Dia ingin mengecek apakah buah itu beracun atau tidak ketika ingin dikasihkan ke Raja Iblis, namun dia malah keenakan ketika makan buah apel itu yang sangat segar ini. Bizel di sini baru menyadari kalau kain yang dia dapat dari Hiraku juga ternyata buatan dari Great Demon Spider yang sangat terkenal, bisa melawan Raja Iblis terdahulu secara seimbang. Besoknya, Hiraku kedatangan tamu lagi. Kali ini, sang naga Doraim dari pegunungan sekitar mengunjungi tempat ini sambil memberikan cenderamata pedang yang sangat bagus sebagai tanda silaturahmi dari tetangga menurutnya. Setelah itu, Doraim menunjukkan wujud aslinya dan Hiraku menyambut mereka dengan hidangan makanan khas desa Taiju. Terlebih lagi, Doraim terlihat sangat menyukai wine dari tempat ini sampai-sampai ingin tinggal di sini. Namun si pelayan menolaknya karena Doraim punya wilayah yang harus dijaga juga. Akhirnya mereka pergi sambil membawa beberapa hadiah dari Hiraku. Kemudian Hiraku di sini berdiskusi untuk menyambut kedatangan tamu dari desa Taiju agar mereka tidak ketakutan jika disambut oleh orang-orang yang mendengar alarm bahaya dari Zabuton. Jadi Hiraku memberikan Zabuton lonceng khusus untuk tamu yang akan datang dan kutukan kayu untuk musuh jika datang. Tidak lupa Hiraku juga membuat sebuah tempat khusus para tamu agar mereka bisa merasa nyaman ketika di sini. Namun para bawahan Hiraku ingin agar penyambutan tamu diperbanyak supaya jika mereka adalah musuh yang menyamar maka Hiraku bisa aman dari serangan. Mendengar itu Hiraku setuju dan akan menggunakan saran tersebut. Selang beberapa waktu akhirnya ada pengunjung ke desa ini. Mereka adalah ras Beast dari desa Howling yang ingin menjalin hubungan perdagangan dengan desa ini. Tapi Lulusi mengetahui kalau rombongan ini sepertinya masih menyembunyikan seseorang di belakang mereka. Jadi Lulusi mengatakan kalau rombongan mereka tidak ketinggalan maka sisanya sudah dianggap musuh. Para serigala pun menyeret dua orang yang ada di belakang mereka. Jadi si Garf di sini mengakui kalau mereka tertinggal dari rombongan. Awalnya rombongan ini disambut sesuai instruksi Hiraku, tetapi Tia dan yang lainnya mengatakan kalau saat ini Hiraku tidak boleh terlalu baik kepada mereka sebab para tamu biasanya akan membawa cenderamata, namun mereka tidak membawa itu. Meskipun begitu, mereka tidak mempunyai hasrat memusuhi tempat ini, jadi mereka diberikan makanan yang cukup layak dan 2 wine per orang, walaupun yang lainnya menolak untuk memberikan wine kepada rombongan Garf sebelumnya. Garf dan yang lainnya pun merasa sangat senang karena bisa menikmati hidangan yang nikmat ini. Lalu Hiraku menanyakan tentang desa Howling yang ada di timur. Dia juga mengorek informasi sambil berbicara ketika mereka mabuk. Dan alasan 2 orang yang disimpan di belakang itu supaya jika terjadi apa-apa mereka bisa pergi melapor ke desa. Alasan Garf juga datang ke sini yaitu untuk berdagang dengan desa Taiju sebab perdagangan mereka dengan manusia terhambat. Jadi mereka ingin menawarkan berbagai produk rumahan yang sangat diinginkan oleh Hiraku juga. Tapi Garf di sini ingin desa ini yang mengirimkan perwakilan ke desa Howling untuk membawa barang dagangan sebab mereka sendiri sudah sangat susah payah datang ke sini. Hiraku pun menyetujui hal itu karena dia bisa mengutus seseorang ke sana. Jadi kesempatan pun telah terbentuk. Selanjutnya, Garf meminta maaf tidak membawa cenderamata karena mereka tidak mempunyai budaya seperti itu di sana. Namun mereka berjanji akan membawa barang-barang yang cukup berguna ke sini sebab desa Howling tidak mempunyai banyak uang. Hiraku pun akan menerima apapun pemberian dari Garf karena memang cenderamata tidak harus yang mahal. Beberapa hari berlalu dan pihak desa Taiju akan pergi ke desa Howling untuk berdagang. Mereka akan diantar oleh Doraim yang mengajukan diri karena dia akan menerima bayaran 1 gentong wine yang sangat disukainya.
Di sisi lain, para warga desa Howling khawatir kalau perwakilan desa Taiju tidak jadi ke sini sebab mereka belum mendengar kabar apapun. Namun alangkah kagetnya mereka saat melihat naga yang membawa persediaan makanan mereka bersama Tia dan Lizardman. Mereka pun sangat menyukai semua makanan yang diberikan oleh desa Taiju. Setelah itu, Tia kembali ke desa dan melaporkan pekerjaannya. Lalu Tia memberitahu kalau desa Howling akan mengirim 20 orang ke sini karena sedang krisis makanan di sana. Hiraku pun memberikan syarat untuk membawa minimal 2 laki-laki muda yang diikutsertakan ke desa ini. Sebab dia tidak ingin populasi laki-laki hanya dirinya sendiri di desa Taiju. Tidak lama dari itu, para penduduk dari desa Howling yang dipimpin oleh Sena datang. Mereka terlihat pasrah dan mengira akan diperlakukan buruk lalu diusir. Tetapi Hiraku di sini sedikit menenangkan mereka dan berkata kalau dirinya tidak akan mengusir mereka dan akan memberikan pekerjaan yang layak supaya mereka bisa membantu perkembangan desa ini. Mereka pun senang mendengar jawaban Hiraku, tetapi yang menjadi fokus utama Hiraku adalah anak laki-laki mudanya terlalu muda. Meskipun begitu, Hiraku akan berharap kepada mereka 15 tahun lagi pasti bisa membantu meningkatkan populasi di desa ini. Sena dan yang lainnya sangat menikmati fasilitas di desa Taiju, namun mereka juga langsung pingsan saat diperkenalkan kepada Zabuton dan keluarga Kuro. Di sini Hiraku kembali berpikir apakah dirinya sendiri yang tidak bisa menggunakan sihir, sebab semua ras di sini bisa mengeluarkan spesialisasi sihir mereka masing-masing. Tapi Hiraku tidak ingin terlalu berlarut dan fokus dengan apa yang bisa dia lakukan saja. Tidak lama dari itu, Hiraku merasakan sebuah gempa. Grand Maria di sini memberitahu kalau itu adalah ulah Bloody Viper dan Great Blur Bear yang bertarung di sekitar sini. Hiraku tidak bisa membiarkan mereka membahayakan desa ini, jadi dia meminta Grand Maria membawanya ke sana. Setelah sampai, Hiraku penasaran dengan rasa dari daging mereka. Dia pun meminta Grand Maria mendekat ke sana. Lalu, para malaikat bersama Kuro yang melihat Hiraku bisa mengalahkan 2 monster itu dengan mudah, menjadi keheranan dengan kekuatan yang dimiliki Hiraku yang begitu dahsyat. Selanjutnya Hiraku mencoba berbagai macam hidangan yang bisa dia buat dari daging 2 monster ini. Karena merasa ada yang kurang, dia pun mendatangi Flora untuk meminta sesuatu obat yang bisa digunakan untuk membuat mayones. Akhirnya rasa dari masakan yang dibuat Hiraku pun telah terlihat cukup baik dengan mayones. Namun Flora di sini sedikit frustasi karena merasa penelitian untuk membuat miso belum banyak membuahkan hasil. Jadi Hiraku di sini membantu Flora untuk membuat miso sepengetahuannya. Dan setelah menyelesaikan semua bahannya, mereka tinggal menunggu fermentasinya saja dalam beberapa bulan ke depan. Tidak lama, Hiraku kedatangan tamu dari ras dwarf yang dipimpin oleh Donovan. Alasan mereka di sini yaitu karena mereka mendengar kalau desa ini memiliki wine yang sangat enak, jadi mereka ingin mencobanya. Namun karena Lulusi dan yang lainnya menolak memberikan wine secara cuma-cuma, jadi Donovan menawarkan kembali teknologi pembuatan sake dari berbagai macam tanaman yang dia temukan di sini. Mendengar itu, Lulusi bersama yang lainnya pun langsung excited dan membiarkan mereka menunjukkan teknologi itu. Akhirnya, para dwarf di sini berhasil membuat alkohol yang bisa membuat Hiraku puas. Jadi dia pun menerima Donovan tinggal di sini untuk mengembangkan produk alkohol desa ini sambil berpesta. Donovan pun di sini berterima kasih kepada Hiraku karena telah mengizinkannya tinggal di sini. Namun Hiraku di sini sedikit bercanda sambil menawarkan tentang para gadis di sini kepada Donovan sebab populasi pria di sini terlalu memprihatinkan. Namun Donovan sepertinya hanya menyukai gadis sesama rasnya saja yang sudah berjenggot. What? Besoknya Hiraku kaget karena Zabuton memberikan alarm peringatan dan ada naga yang menuju ke desa Taiju. Awalnya Hiraku ingin menyerangnya, namun sepertinya Doraim menghentikan naga itu. Tapi ada satu naga lagi yang ingin menyerang, jadi Hiraku juga menyerangnya. Siapa sangka serangannya mereset dan Hiraku ingin menyerangnya lagi, tapi dia dihadang oleh bawahan Doraim karena mereka bukan musuh. Ternyata 2 naga tadi adalah istri dan anak Doraim yang bernama Lastismun dan Gravalun. Alasan kenapa mereka ingin menyerang desa ini karena Doraim dicurigai selingkuh dengan wanita lain di desa ini sebab dia selalu menyelinap keluar diam-diam sambil membawa harta di rumah. Tapi sepertinya itu hanyalah kesalahpahaman saja karena Doraim tidak menceritakan apa yang dia lakukan di desa ini. Dan dia hanya datang ke sini untuk makan dan minum saja. Akhirnya mereka berdua meminta maaf kepada Hiraku atas kejadian kali ini. Hiraku pun tidak mempermasalahkan ini karena mereka hanya sekedar salah paham. Doraim pun di sini berharap kalau istri dan anaknya paham kenapa mereka tidak boleh bermusuhan dengan tempat ini. Karena jika sampai serangan tadi mengenai mereka, maka sudah dipastikan mereka akan tumbang. Untungnya istri Doraim tadi diselamatkan oleh Zabuton yang merupakan teman lamanya ketika diserang Hiraku. Padahal hanya segelintir orang saja yang bisa melawan ras naga, namun Hiraku bisa melakukan hal menyeramkan itu dengan sangat mudah. Akhirnya, Gravalun memberikan misi kepada anaknya untuk tinggal di desa ini sementara dan membuat pertemanan baik dengan Hiraku.
Dia meminta jangan sampai Hiraku menjadi musuh bagi ras naga. Lastis Moon pun menyetujuinya. Setelah diterima oleh Hiraku, Lasty ingin mulai bekerja, namun karena kekuatan naga miliknya, jadi dia kesusahan untuk menahan diri. Para binatang ternak juga ikut ketakutan karena keberadaan naga ini. Tapi Hiraku mempunyai ide setelah dia mengatakan kalau ras naga memiliki kebijaksanaan dan wawasan yang luas. Jadi Hiraku memberikan pekerjaan sebagai diplomat kepada Lasty Moon. Dan ketika Bizel datang ke desa ini, dia dikejutkan dengan keberadaan Lasty Moon yang dikenal sebagai naga pembuat onar. Bizel pun hanya bisa menyetujui tawaran produk yang direkomendasikan oleh Lasty Moon tanpa menawar sedikit pun. Setelah kembali, para Jenderal Iblis kembali berkumpul untuk membahas masalah ini dan Bizel mempunyai rencana untuk mengawasi desa itu yang terus bertambah kuat, yaitu dengan mengutus putrinya, Florem, untuk menetap di sana sementara sambil menghitung kekuatan pertahanan mereka. Florem pun di sini menerima tugas ini dan Bizel mengatakan kalau keselamatan Florem harus diutamakan dari apapun. Besoknya Florem pun disambut dengan hangat oleh Lasty dan penduduk desa ini sambil memperkenalkan kebun desa Taiju. Namun karena Lasty ada tamu, jadi Florem akan berkeliling sendiri sambil melihat kekuatan desa Taiju. Dia sangat terkejut dengan tempat ini dipenuhi oleh ras kuat yang terkenal sangat hebat. Apalagi desa Taiju di sini dipenuhi oleh binatang Inferno Wolf dan anak dari Demon Spider Zabuton yang dikenal sangat menakutkan. Florem mengira kalau Lasty harusnya bisa memimpin desa ini, tapi dia tidak menyangka ada sosok kepala desa yang lebih kuat di antara mereka semua. Tidak lama dari itu, Hiraku datang yang dianggap sebagai manusia biasa oleh Florem. Dia bahkan sempat menolak pertolongan Hiraku yang ingin menunjukkan jalan. Setelah selesai jalan-jalan, sorenya, Florem merasa tidak percaya kalau sosok manusia yang dia temui tadi adalah kepala desa tempat ini. Dia sudah berlaku tidak sopan kepada Hiraku, jadi Florem merasa sangat kaku setiap bertemu dengan Hiraku saat bekerja karena takut akan dihukum. Selanjutnya, slime yang dibawa oleh Tia waktu itu kini bertambah banyak jenisnya. Namun yang menjadi perhatian adalah ada salah satu slime yang meminum alkohol 1 gentong penuh. Semua orang di sini merasa kesal karena bagi mereka wine yang dibuat itu sangatlah berharga, tapi slime itu malah bisa meminumnya sendirian seperti mencuri. Awalnya slime itu akan diberikan hukuman karena bersalah, namun Florem mengatakan kalau dia hanyalah seekor slime yang walaupun dihukum mungkin tidak akan menyesali perbuatannya. Alhasil slime itu pun dibebaskan dan akan diawasi saja. Hiraku merasa sangat menikmati musim panas kali ini karena tidak begitu panas. Saat makan siang, dia membuat sebuah rebusan dari berbagai daging dan sayuran. Namun dia berharap bisa memakan makanan laut yang mungkin akan menambahkan cita rasa dari masakan rebus ini. Semua orang terkejut karena Hiraku berkata seperti itu karena mereka juga jarang memakan masakan laut sebab kebanyakan di sana ada monster laut yang sulit dikalahkan. Hiraku pun di sini menjelaskan beberapa bahan yang bisa digunakan untuk rebusan ini termasuk lumpur laut dan miso yang bisa membuat rebusannya menjadi semakin enak. Karena ingin memakan masakan baru Hiraku, para penduduk desa pun langsung bergegas mencari informasi tentang laut sekitar. Lalu Florem di sini menyarankan ke wilayah perbatasan Raja Iblis yang mempunyai pelabuhan yang cukup maju. Besoknya perwakilan desa Taiju pun menuju ke pelabuhan itu bersama Florem yang mempunyai kenalan pedagang di sana. 3 hari kemudian, kelompok Florem kembali sambil membawa perwakilan dari pedagang di kota pelabuhan Shasato yang bernama Mikael. Dia datang ke sini untuk menjalin kerjasama dengan desa Taiju sebagai mitra distributor resmi untuk menjualnya ke kota-kota luar sebab dia merasa tertarik dengan produk khas desa Taiju ini. Dia juga menawarkan berbagai produk makanan laut yang bisa ditukarkan. Kemudian, Mikael memberikan daftar produk yang dia ingin tawarkan kepada desa ini agar mereka tertarik bekerja sama dengannya. Hasilnya, Hiraku pun menyetujui kerjasama ini meskipun Mikael ingin merasakan alkohol juga, tetapi semua orang menolak untuk menjualnya. Ternyata si Mikael di sini menahan rasa takut ketika bernegosiasi sebab banyak ras kuat tinggal di sana. Oke, kita kembali ke 3 hari yang lalu di mana Mikael yang awalnya ingin menolak tamu yang tiba-tiba datang tanpa memberitahunya. Namun instingnya mengatakan kalau dia tidak menemui tamu itu, maka dirinya bisa saja tamat. Benar saja, setelah bertemu dia adalah putri bangsawan dari Jenderal Raja Iblis Bizel. Jika sampai dia mengusirnya, maka dia sudah pasti akan dipenggal. Terlebih lagi, dia membawa ras Lizardman dan ras naga Lasty Moon yang dikenal akan kegilaannya. Florem pun di sini menawarkan produk buah-buahan dan sayur-sayuran yang dikelola oleh desa Taiju kepada Mikael, dan Mikael pun di sini mengetahui buah-buahan ini yang menjadi topik pembicaraan para bangsawan kelas atas karena rasanya yang sangat enak. Dia pun langsung menerima tawaran ini dan siap menjanjikan produk laut terbaik yang diinginkan oleh desa Taiju karena memang Mikael merasa bisa mendapatkan untung berkali-kali lipat meskipun resikonya sangat tinggi jika bekerja sama dengan desa Taiju. Setelah itu, Mikael bertemu dengan rasa squad lainnya ketika ingin mengunjungi desa Taiju sebagai bentuk kepercayaan yang ingin dibuatnya. Mikael merasa sudah sangat berjuang sekuat tenaga untuk tetap tenang di hadapan para makhluk yang tidak masuk akal kekuatannya.
Dia senang karena bisa menjalin hubungan baik dengan desa Taiju. Di sisi lain, Hiraku berhasil menyajikan hidangan laut yang sangat enak untuk semua orang. Besoknya, Hiraku dibuat kaget dengan kedatangan naga lainnya yang terlihat seperti menantang Hiraku untuk menyerangnya. Sebab, Gran Maria dan yang lainnya tidak sanggup melawan naga ini. Jadi, Hiraku pun meladeninya. Lalu, akhirnya naga itu pun menyerah dan mencari alasan untuk Hiraku agar dia tidak dihukum. Tidak lama dari itu, Doraemon pun datang dan mengatakan kalau naga ini adalah kakak perempuannya yang bernama Hakuren. Berdasarkan penjelasan Hakuren yang datang ke sini karena ingin mengetes kekuatan Hiraku, yang dikabarkan akan menikahi ponakannya Lastis Moon. Dia merasa iri karena di umurnya yang segini Hakuren belum menikah juga, padahal Lasti yang umurnya 900 tahun lebih muda darinya akan menikah dengan Hiraku. Mendengar itu, Hiraku sedikit marah dan meminta Hakuren untuk menyesali perbuatannya agar tidak menyusahkan banyak orang. Akhirnya, Hakuren pun disambut di desa Taiju dan Doraemon bersama Lasti berminta maaf atas perbuatan yang Hakuren lakukan tadi. Hiraku pun tidak mempermasalahkan hal itu selama dia bisa menyesalinya. Hakuren merasa iri dengan makanan di sini dan wine yang sangat enak, jadi dia ingin juga tinggal di sini. Kemudian Hakuren memainkan permainan mahjong yang terkenal di sini. Dia pun mengajak Hiraku taruhan jika sampai kalah dalam game ini. Hiraku pun di sini merasa sedikit pede karena mereka belum terlalu paham cara mainnya. Jadi Hiraku mengusulkan untuk membuka pakaiannya jika ada yang kalah dalam permainan kali ini. Para ras tenaga di sini sangat kompetitif, jadi mereka menerima tawaran itu. Sayangnya, Hiraku di sini merasa nyesel ikut main karena mereka ternyata sangatlah jago dalam permainan walaupun baru pertama kali memainkannya. Meskipun Hiraku curiga mereka itu curang, tetapi dia tidak punya bukti sebab mereka bermain secara adil seperti biasanya. Akhirnya, Hiraku kalah dan membuka semua pakaiannya di hadapan semua orang. Di sisi lain, pihak Raja Iblis sedang berdiskusi tentang para ras naga yang selalu berkumpul di desa Taiju. Namun Raja Iblis Galgardo yang sangat menyayangi anaknya malah merasa galau karena dia dicuekin terus akhir-akhir ini oleh anaknya. Besoknya, Hakuren diberikan pekerjaan untuk mengajar akan anak-anak pengetahuan dasar. Meskipun sifatnya agak sengklek, tetapi Hakuren ternyata serba bisa dalam melakukan sesuatu hal. Yang menjadi permasalahan dari dia adalah terlalu malas melakukan sesuatu dan ingin selalu rebahan di kasur. Siangnya, Hiraku didatangi oleh para gadis ras Lamia yang menyerah tiba-tiba sambil membawa beberapa barang berharga karena tempat tinggal mereka di dalam dungeon selalu diserang oleh anak-anak Kuro dan Zabuton saat berlatih. Awalnya mereka ingin melawan, tetapi kekuatan mereka tidak cukup untuk menghentikan gempuran dari anak-anak Kuro dan Zabuton. Hiraku pun menerimanya supaya bisa melindungi mereka juga. Sebagai permintaan maaf, Hiraku memberikan beberapa makanan untuk para Lamia. Namun Hiraku ingin jika mereka datang ke sini itu harus pakai pakaian. Akhirnya, para Lamia ini pun diberikan pekerjaan sebagai kurir dagang desa Taiju untuk mengirimkan barang ke berbagai tempat dengan imbalan makanan yang akan didapatkan oleh mereka. Dengan ini, peradaban desa Taiju kembali menunjukkan peningkatan. Namun, di sisi lain, Putri Raja Iblis yang ingin menyerang desa Taiju karena menurutnya mereka telah menahan Flaurem yang merupakan sahabat Putri Raja Iblis, Yuri. Besoknya, Ayah Bizel datang ke desa Taiju untuk memberitahukan anaknya Flaurem yang sedang sibuk mengurus dokumen desa ini. Kalau Putri Yuri akan melakukan perang ke desa ini dengan membawa 300 pasukan besok akibat hasutan dari para bawahannya yang buta politik. Flaurem di sini tidak habis thinking karena dia sudah pernah menyerahkan daftar makhluk kuat yang ada di sini kepada mereka, tetapi mereka malah mau menyerangnya. Dan ayahnya berkata kalau mereka menyatakan perang karena khawatir sebab Flaurem tiba-tiba hilang dan kerja di sini. Jadi ayahnya ingin Flaurem mengatur rencana agar mereka bisa dikalahkan dengan cara menunjukkan perbedaan kekuatan yang sangat besar tanpa melibatkan kekuatan utama desa ini. Besoknya, Flaurem meminta ras Lamia untuk menahan pasukan Putri Yuri yang akan menyerang tempat ini. Dan mereka malah menyerah begitu saja karena tidak berdaya melawan 3 Lamia tersebut. 3 bangsawan Putri Raja Iblis pun akan mulai bekerja di bawah naungan Flaurem agar mereka bisa membantu pekerjaannya. Jika mereka menolak, maka Flaurem akan menghukum mereka di sini dengan sangat tegas. Karena melihat Flaurem yang sangat menakutkan, akhirnya mereka bertiga pun siap kerja mati-matian di sini agar tidak dihukum. Hiraku pun akan mempercayakan mereka kepada Flaurem dan menyuruh Flaurem untuk memperkenalkan tempat ini kepada mereka, termasuk Putri Yuri. Setelah berkeliling melihat desa ini, Putri Yuri merasa senang bisa melihat banyak hal baru dalam hidupnya. Dia juga meminta agar Flaurem tidak bersikap formal di sini karena dia adalah teman masa kecilnya. Namun ketiga anak buahnya merasa tidak bisa tinggal di sini karena mereka akan ditertawakan jika sampai keberadaan mereka diketahui oleh para bangsawan lain. Namun, di saat mereka ingin kabur, mereka selalu dihadang oleh para perihalan Hiraku. Jadi akhirnya mereka bertiga kabun langsung memutuskan untuk mengabdi ke desa ini sebagai aparatur desa. Setelah melewati beberapa hari ke depan, 3 gadis itu pun merasa mulai nyaman dengan tempat ini karena baik itu makanan, fasilitas, dan lain-lainnya membuat mereka sangat nyaman untuk tinggal.
Hiraku pun ikut senang jika mereka mulai betah di sini, namun Hiraku heran kenapa tubuh Lulusi tidak berkembang seperti biasanya, tapi menurut Lulusi ini masih terbilang cukup normal. Besoknya Putri Yuri dan para bawahannya belajar caranya berladang dan dipandu oleh para anak-anak Beastman. Awalnya mereka kesusahan, tetapi setelah itu mereka sangat menikmati waktu di sini. Hingga akhirnya kunjungan Putri Yuri telah habis dan dia akan kembali ke kota Raja Iblis. Dia berjanji akan sering berkunjung ke sini untuk menjenguk Florem. Sedangkan ketika bawahan Putri Yuri ingin tetap tinggal di sini sementara karena mereka masih mempunyai tugas yang cukup banyak. Padahal alasan sebenarnya mereka ingin tinggal di sini yaitu karena makanan dan fasilitasnya saja. Musim dingin telah hampir tiba dan Hiraku kaget kalau hasil panennya melebihi kuota seperti biasanya dan dia ingin membagikan beberapa hasil panen ini kepada yang lainnya. Lasti ingin agar hasil ini diberikan kepada orang tuanya dan Hakuren pun ingin memberikan beberapa kepada orang tuanya juga yang ternyata mereka adalah naga kaisar bernama Dozet dan ibunya naga badai bernama Raimalin. Hiraku kaget karena garis keturunan ras naga sangatlah luar biasa. Akhirnya, baik Hakuren dan Lasti pun mengirimkan beberapa bahan makanan kepada orang tuanya. Dan saat Lasti mengangkut barang ke kota Sasato, Mikael meminta bantuan Lasti untuk membunuh monster laut Cakengko yang diinginkan oleh Hiraku menurutnya. Sedangkan Hakuren membawa beberapa ras elf gunung yang dipimpin oleh Hia. Mereka sedang krisis pangan di daerahnya. Mendengar itu, Hiraku pun akhirnya menerima mereka dan membuat tempat tinggal baru untuk para ras elf gunung. Awalnya mereka ingin berburu, tetapi karena monster di hutan ini terlalu kuat, jadi Hiraku meminta mereka untuk membuat kerajinan gerabah untuk membuat berbagai macam benda. Tidak disangka mereka sangatlah mahir melakukannya, jadi Hiraku akan mempercayakan pekerjaan ini kepada para elf gunung. Beberapa waktu berlalu, Hiraku di sini mendengar kalau adanya dungeon baru yang ditemukan oleh anak-anak Kuro dan Zabuton. Meskipun berbahaya, tetapi para High Elf ingin memeriksa tempat itu supaya bisa mengetahui kekuatan dungeon. Sebab jika sampai terjadi kecelakaan, bisa saja desa ini menjadi sasarannya. Jadi Hiraku mengizinkan mereka untuk menjelajah ke sana. 3 hari kemudian pasukan penjelajah telah kembali dan mereka merasa sangat serius ingin menaklukkan dungeon itu sebab di sana ada monster Bloody Viper. Ternyata alasan utama mereka ingin berburu Bloody Viper karena dagingnya memiliki efek khusus untuk kesuburan. Jadi demi kelangsungan dan keturunan para elf, mereka ingin berburu Bloody Viper itu. Sebelum itu, Hiraku ingin mendiskusikan hal ini lain kali bersama semuanya sebelum memutuskan. Setelah musim gugur selesai, Hiraku kembali dibuat terkejut karena Lulusi keadaannya mulai melemah. Ternyata semua gejala yang dirasakan Lulusi itu merujuk kepada kehamilan. Para penduduk desa yang mendengar Lulusi hamil pun menjadi heboh karena berita baik ini. Sedangkan Hiraku di sini selalu khawatir kepada Lulusi yang hamil sebab dia takut Lulusi kenapa-kenapa. Padahal Lulusi menyuruh Hiraku untuk tidak usah khawatir terlalu begitu. Selanjutnya, hari-hari berlanjut seperti biasanya. Namun Hiraku di sini memilih bangun agak siang karena para maid akan bangun lebih pagi dari Hiraku untuk menyiapkan segala kebutuhan sebelum bekerja. Jadi Hiraku memutuskan untuk bangun lebih lama agar mereka bisa beristirahat dengan cukup. Sesi sarapan di sini dibagi menjadi 3 waktu karena ada beberapa orang yang tidak sempat untuk sarapan bersama, terutama Hakuren yang seorang pemalas karena selalu tidur di kamarnya jika tidak ada kerjaan. Gran Maria di sini memberikan laporan harian kepada Hiraku tentang keamanan desa yang cukup aman karena diawasi oleh para serigala dan laba-laba juga. Hiraku juga baru mengetahui kalau ras malaika seperti mereka tidak bisa melakukan tugas harian seperti beres-beres dan yang lainnya. Namun karena mereka bisa menjaga desa ini, jadi hal itu tidak dipermasalahkan. Setelah sarapan, Hiraku kembali berladang dan membersihkan hama yang muncul di sekitaran tanaman berkat bantuan dari anak Zabuton yang bisa mendeteksinya. Dengan alat serba bisa, hama itu langsung bisa menghilang tanpa jejak. Siangnya, Hiraku makan siang bersama dengan yang lainnya. Ternyata, makan siang di dunia ini terbilang mengejutkan karena biasanya mereka hanya makan pagi dan malam saja, terutama bagi ras elf dan beast yang kesulitan mencari makan untuk sehari-harinya. Setelah itu, Hiraku juga membuat tumbuhan bunga untuk estetika dan membuat berbagai macam kerajinan bagi anak-anak. Sedangkan untuk orang dewasa, mereka dibuat tempat latihan bertarung sebagai sarana olahraga. Ternyata latihan ini sangat digemari oleh banyak orang, terutama para wanita yang ingin tetap langsing dan cantik. Sebab di sini mereka selalu makan makanan yang enak terus. Namun di saat Hiraku tidak menggunakan alat serba bisa, dia sangat payah dalam bertarung. Jadi dia merasa sangat bersyukur diberikan alat serba bisa oleh Dewa Pencipta ini. Setelah makan malam buatan para Oni Maid yang cukup aneh, Hiraku mendapatkan pesan dari Putri Yuri yang ingin buah-buahan dan pakaian dari Zabuton yang terlihat sangat baik kualitasnya. Kemudian mereka mandi air panas bersama untuk menghilangkan penat saat telah bekerja. Untungnya Hiraku di sini telah membuat pemandian khusus cowok, jadi dia bisa mandi dengan tenang tanpa khawatir si Johnny naik di depan para wanita yang haus akan seks juga.
Tapi tetap saja setelah mandi, Hiraku diawasi oleh para wanita agar dia bisa segera masuk ke kamar lalu melakukan hubungan intim dengan banyak wanita supaya bisa menambahkan keturunan terutama kaum elf yang sedang krisis populasi cowok. Kemudian pekerjaan para dwarf di sini terus berlanjut untuk membuat alkohol yang lebih enak lagi. Meskipun Hiraku merasa cukup, tetapi mereka ingin terus membuat alkohol lebih banyak lagi. Jadi Donovan meminta Hiraku untuk memperluas ladang anggur sebanyak 3 kali lipat supaya jumlah alkoholnya bisa ditambah banyak lagi. Tapi Hiraku di sini tiba-tiba kedatangan orang aneh yang sedang sujud di hadapan patung dewa buatannya. Dia bahkan bisa lepas dari pengawasan Zabuton yang mempunyai sense tertinggi. Ternyata dia adalah leluhur dari Lulusi dan Flora yang merupakan ras vampir juga. Ternyata alasan dia kemari yaitu untuk menjenguk Lulusi yang sedang hamil. Sebab para vampir biasanya menambahkan keturunan lewat kontak darah, tetapi dia bersyukur karena Lulusi bisa mengandung. Leluhur Lulusi juga merupakan vampir tertua yang umurnya sudah lebih dari 4000 tahun yang lalu. Dia selalu melakukan hapus ingatan pada beberapa ingatannya yang tidak diperlukan agar bisa hidup dengan tenang. Dia juga di sini menginginkan patung dewa buatan Hiraku karena sosok itu membuat si leluhur ingat kembali akan sosok dewa yang mengirimnya ke dunia ini. Dia meminta sambil berharap banyak Hiraku mau membuatkannya, dan Hiraku pun menyetujui membuat patung dewa untuk diberikan kepada leluhur Lulusi. Dia pun merasa bahagia karena Hiraku mau menuruti keinginannya. Setelah dibuatkan, dia kembali sujud di hadapan patung dewa itu. Si leluhur ingin membayar karya dari Hiraku, namun Hiraku menolaknya karena dia tidak ingin seperti menjual sosok dewa. Jadi si leluhur berkata kalau dia akan membalas budi dengan cara lainnya. Dia pun pamit sambil berterima kasih kepada Hiraku dan meminta dia untuk terus menjaga Flora dan Lulusi di sini. Ternyata si leluhur mempunyai posisi yang penting di dunia manusia. Dia menuju gereja di ibu kota untuk mengganti patung buatan si pengrajin lain dengan patung buatan Hiraku yang terlihat sangat realistis dan bagus bentukannya. Si leluhur pun meminta kepada si kepala pendeta untuk menyebarkan info agar pihak gereja menghormati Hiraku dan desa Taiju di hutan kematian. Sebagai bentuk terima kasih, pihak gereja memberikan sebuah piano yang sangat terkenal sakral bagi para penduduk desa ini. Karena piano ini biasanya hanya digunakan dalam acara-acara tertentu saja. Lulusi di sini menyukai pemberian ini, namun ketiga anak buah Flora yang ingin memainkan piano juga, mereka tidak bisa menyentuh piano yang sangat berharga ini. Karena akan takut rusak dan mereka mendapatkan hukuman. Jadi mereka meminta kepada Hiraku untuk memberikan piano lainnya walaupun sudah jelek. Akhirnya Hiraku pun menyetujui permintaan mereka dan membelinya dari Michael yang mempunyai koneksi dengan para pedagang terkemuka. Hasilnya, piano menjadi sangat terkenal di kalangan para penduduk desa Taiju. Namun yang mahir menggunakannya hanya segelintir orang saja, tetapi Hiraku di sini merasa terganggu oleh suara piano di malam hari ketika waktu tidur. Jadi dia akan memberikan aturan agar tidak menggunakan piano di malam hari. Hari-hari berlangsung dengan damai seperti biasanya dan Hiraku mengelola ladang bersama para penduduk desa yang lainnya. Di saat makan siang, Lulusi datang untuk makan bersama Hiraku. Walaupun Hiraku khawatir akan kesehatannya, Lulusi di sini berkata kalau tidak ada masalah apa-apa. Justru dia harus lebih banyak bergerak di saat kehamilannya sudah mulai membesar. Di sisi lain, Zabuton terlihat sudah membuat berbagai macam pakaian untuk dikenakan anak Hiraku nantinya jika sudah lahiran. Malamnya, Tia bersama yang lain kembali menanyakan keadaan Lulusi, bahkan ada yang merasa iri karena dia sudah mengandung duluan. Lulusi merasa kalau dia baik-baik saja saat ini, hanya saja dia belum bisa meminum alkohol demi kesehatan sang bayi. Mendengar itu, semua orang terkejut dan merasa kasihan dengan Lulusi. Oleh karena itu, baru beberapa hari berlalu, Tia, Hakuren dan beberapa orang lainnya datang kepada Hiraku untuk meminta agar semua alkohol ini dijual demi menemani Lulusi tidak meminum alkohol selama kehamilannya. Mereka menjadi stres ketika setelah makan makanan enak tetapi tidak bisa meminum wine yang sangat enak. Tapi Hiraku di sini mengatakan kalau alkoholnya jangan dijual, tetapi lebih baik disimpan lebih lama saja. Karena alkohol akan semakin enak jika semakin lama disimpan. Jadi mereka semua harus bersabar sambil menunggu waktu yang tepat untuk minum sepuasnya ketika Lulusi sudah bisa minum lagi. Tapi para dwarf di sini salah paham dengan apa yang dilakukan orang-orang yang tidak meminum alkohol lagi sedikit pun. Akhirnya Hiraku menjelaskan kalau hal ini dilakukan karena mereka ingin menemani Lulusi yang tidak bisa meminum alkohol ketika hamil. Mendengar itu, Donovan merasa lega dan akan membuat alkohol yang lebih nikmat lagi nantinya agar di saat mereka bisa minum lagi, semua orang bisa berpesta sepuasnya. Lalu setelah itu Hiraku menemui Lulusi yang kini sudah mulai sulit berjalan karena memang perutnya sudah sangat membesar. Dia juga menerima berbagai hadiah dari para penduduk lain, bahkan serigala dan laba-laba pun ikut memberi hadiah supaya Lulusi merasa baikan. Hiraku di sini merasa senang karena semua orang perhatian kepada Lulusi. Namun tidak lama setelah semua orang pergi, Lulusi menunjukkan kontraksi dalam perutnya yang menandakan dia akan segera lahiran.
Akhirnya, segala persiapan pun dilakukan oleh para maid dan yang lainnya, sedangkan Hiraku di sini menyendiri untuk menenangkan dirinya. Dia kembali ke tempat awal datang di pohon besar sambil melihat bulan. Tidak terasa pagi telah tiba dan Lulusi berhasil melahirkan dengan selamat. Hiraku pun ikut menggendong anaknya dan dia merasa sangat bahagia telah menjadi seorang ayah dan melihat anaknya yang sangat menggemaskan ini. Hiraku pun berharap kalau anaknya ini bisa tumbuh sehat ke depannya. Karena dia adalah laki-laki, jadi Hiraku menamainya Alfred berdasarkan saran dari Lulusi juga. Hiraku merasa waktu telah berlalu begitu cepat di mana dulu dirinya masih seorang diri. Namun kali ini dia telah mendapatkan banyak sekali rekan dan bahkan telah menjadi seorang ayah. Kemudian Hiraku mengumpulkan perwakilan setiap ras untuk memberitahu hal penting, yaitu Hiraku ingin memberikan medali penghargaan bagi mereka yang telah membantu desa ini. Kedepannya dia ingin membuat mata uang agar sistem transaksi berjalan lancar tanpa harus melibatkan dirinya yang merupakan seorang kepala desa. Terlebih jika menggunakan sistem tukar barang, mereka juga tidak mengetahui nilai keseimbangan dari barang yang ingin ditukarkan. Jadi hal itu juga akan menghambat pekerjaannya di saat dia diminta memberi sesuatu kepada setiap orang di desa ini sebagai kepala desa kalau tanpa mata uang. Medali ini juga menjadi nilai tukar barang yang diinginkan oleh penduduk desa. Setiap orang mendapatkan 3 medali, sedangkan untuk keluarga Zabuton dan Kuro akan mendapatkan 30 medali. Akhirnya, beberapa orang telah menukarkan medali tersebut dengan berbagai benda makanan yang diinginkan. Namun ada hal yang mengejutkan lainnya, yaitu anak Beastman yang ingin mempunyai bayi juga dari Hiraku. Mereka terlalu polos meminta itu tanpa tahu artinya, jadi sebagai ganti dari permintaan itu, Hiraku menemani para anak-anak main seharian. Kemudian hari di mana pesta perayaan kelahiran anak Hiraku telah tiba. Semua orang di sini merasa excited karena malam ini mereka sudah bisa minum alkohol kesukaan mereka lagi. Hiraku pun membuka acara ini bersama Lulusi untuk merayakan pesta ini menggunakan wine khusus buatan Donovan yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Di saat semua orang berpesta, Lulusi di sini mengatakan kalau selama menyusui dia dilarang meminum alkohol. Jadi Donovan menyarankan untuk menyimpan setengah gentong wine ini untuk disimpan lebih lama lagi supaya di saat Lulusi bisa minum, wine ini akan semakin nikmat rasanya. Melihat semua orang tersenyum, Hiraku pun menjadi tidak sabar menantikan hari di mana dia bisa minum bersama anaknya di masa depan. Di sisi lain, orang yang memiliki hubungan dengan desa ini juga mulai mendengar berita kalau Hiraku telah mempunyai anak. Jadi mereka akan mempersiapkan hadiah yang bagus agar hubungan dengan desa Taiju terus langgeng demi kebaikan mereka juga. Kembali lagi ke desa Taiju, Hiraku merasa senang dengan perkembangan desa ini yang semakin maju. Tapi dia mendengar kabar kalau ada banyak pengungsi dari hutan lain yang ingin pindah ke desa ini juga. Namun Hiraku merasa akan berat rasanya jika jumlah mereka terlalu banyak akan tinggal di desa ini. Dia pun ingin membuat desa lain yang masih terhubung dengan desa Taiju. Semua orang pun setuju untuk membuat desa lainnya karena hal itu bisa membantu orang yang kesusahan akibat perang. Dan film pun berakhir guys. Wah, sungguh perjalanan yang sangat menarik dari Hiraku yang mana dulu dia sakit-sakitan parah sampai tidak bisa keluar dari tempat tidur di rumah sakit. Namun berkat bantuan dari dewa, dia dibawa ke isekai dengan berkah yang sangat luar biasa untuk bisa bercocok tanam. Bukan hanya tanaman saja tetapi cocok tanam dengan para gadis di isekai yang membuat admin sangat iri banget anjay. Sangat-sangat wajib dinantikan season keduanya dari anime ini. Semoga aja ada season keduanya yang bisa segera diumumkan tanggal rilisnya karena admin sangat menunggu banget kelanjutannya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like, subscribe channel ini supaya bisa tembus ke 100.000 subscriber tahun ini ya guys ya. Jangan lupa komen di bawah agar video ini diketahui banyak orang juga. Jika kalian ingin support lewat Saweria, silahkan klik link di poin komentar di bawah ya guys ya. Oke, di sini admin akan membacakan beberapa komentar kalian di video sebelumnya. Jadi jangan lupa komen yang banyak supaya bisa admin bacakan di next video lagi. Oke, di komen pertama ada dari Dance489. 1. Wih, admin respect banget bagi orang-orang yang ketika admin upload langsung komen dan langsung nonton. Keren banget kalian guys. Pokoknya lanjutkan terus di video-video selanjutnya. Admin nantikan komen kalian. Oke, selanjutnya ada dari Muhammad Faizal 94. Penonton yang ke 1394. Walaupun udah yang ke 1000 plus untuk nontonnya itu gak masalah sama sekali. Intinya admin berterima kasih buat kalian yang udah komen dan like video ini. Oke, selanjutnya ada dari Tanzil Aziz. Bang, kenapa baru nge-upload? Oke, jadi ceritanya beberapa minggu yang lalu admin itu sakit parah guys. Ya nggak parah-parah banget sih, tapi sakit lah, gak bisa ngedit, gak bisa rekaman. Bahkan di rekaman yang kemarin pun suaranya agak beda karena admin emang lagi sakit, itu maksain. Oke, selanjutnya ada dari Yusdedaloeng 9024. Bang, mulut lo tipe mulu.
ini adalah salah satu dari masalah admin gitu. Kalau misalkan lagi baca kadang suka typo, dan memang ada beberapa yang typo disengaja gitu biar ya nambah-nambah jokes sedikit lah ya. Oke, mungkin segitu aja dulu video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di next video guys. Adios.